Bapak Ibu mohon maaf bagi yang pertanyaannya belum bisa kami respon, insya Allah kami akan fasilitasi. Bapak, pemaparan Bapak nampaknya ini akan menginspirasi bagi para guru, terutama bagi guru-guru yang sudah siap dengan angka kumulatif yang kredibel, sehingga punya wawasan bagaimana cara pengajuannya dan cara penghitungannya ke depan. Dan bagi para guru yang memang angka kecukupan, angka kreditnya belum terpenuhi, ini setidaknya akan membuka paradigma berpikir kita sebagai guru bagaimana upaya untuk meningkatkan keprofesionalan dari guru yang seharusnya kita lakukan. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan menghasilkan kemanfaatan bagi kita semua. Saya ucapkan atas nama Sivitas Akademik Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, menghaturkan terima kasih kepada Bapak. Jazakallah khairan kasiron. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Bapak dan Ibu, para hadirin semua, apa yang tadi Pak Sopyan sampaikan, saya simpulkan bahwa aspek penilaian angka kredit itu ada 4 hal. Yang pertama adalah unsur utama dan yang kedua adalah unsur penunjang. Di mana unsur pertama itu berupa pendidikan, pembelajaran atau penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja berkelanjutan. Sedangkan unsur penunjang yang merupakan unsur yang dinilai dari aspek penilaian angka kredit guru. Tadi Bapak menyatakan bahwa memang tidak bisa dipungkiri di lapangan kendala guru yang mengganjal itu adalah dalam hal keprofesionalan berkelanjutan. Salah satunya karena ini adalah aspek dari publikasi karya tulis ilmiah. Tentu kegiatan kali ini pemateri yang selanjutnya adalah paling pas sekali untuk bersolusi dalam hal ini. Maka dari itu perkenan saya lanjut sebelum waktu asar dikumandangkan, ada sedikit nanti kita break ketika azan asar dikumandangkan. Saya sambut sekarang pemateri berikutnya adalah Bapak Acep Roni Hamdani, Magister Pendidikan. Beliau adalah dosen dari fakultas kami, dosen kebanggaan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Beliau adalah multi talent dengan kemultitalentan beliau dalam bidang IT sehingga beliau dinobatkan memiliki jabatan. Yang pertama adalah Ketua Divisi Jurnal UPT Jurnal dan Publikasi Ilmiah Universitas Pasundan. Di EPKIP sendiri beliau sebagai Ketua Akreditasi. Saya sambut Bapak Acep Roni Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya Bu ya? Jelas. Bapak dan Ibu, tidak kalah penting juga paparan yang akan disampaikan oleh Pak Acep ini juga masih berkaitan dengan teknis. Nah, saya serahkan nanti kepada Pak Acep, apakah akan teknis bagaimana menuliskan karya tulis ilmiah terlebih dahulu atau menyampaikan teknis bagaimana publikasi pada jurnal terakreditasi terlebih dahulu. Karena sebetulnya kegiatan bersama Pak Acep tidak hanya hari ini saja, besok di workshop pun akan ditutorkan bersama Pak Acep dan beberapa instruktur. Oleh sebab itu saya persilahkan kepada Pak Acep, waktu dan tempat saya persilahkan, mangga Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam Zoom meeting ini gitu. Walaupun ini sudah agak sore jadi udah agak ngantuk gitu Bapak Ibu ya, seperti itu, tapi harus tetap semangat gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk materi sendiri izinkan saya untuk melakukan share screen. Jadi untuk materi Bapak Ibu sudah bisa diakses, silahkan di websitenya ini acepronihamdani.com, teknik publikasi. Saya akan kirimkan nanti di chat untuk Bapak Ibu nanti bisa download gitu ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan informasi mengenai teknis-teknis publikasi. Jadi silakan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin berkomunikasi lebih lanjut bisa di Google, diketikkan di Google itu daftar Mamah Dedeh, itu Bapak Ibu ya. Kemudian nanti akan masuk ke website saya
ke website acpronihamdani.com. Nanti di sini Bapak Ibu bisa juga menghubungi melalui nomor HP saya, ada XL, ada AS, M3, Axis, Tri, dan Simpati gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke teknis publikasi di sini. Kelihatan Bapak Ibu ya? Nah, di sini itu ada langkah-langkah dari teknik publikasi. Nanti di sini saya akan perkenalkan untuk publikasi yang sifatnya di jurnal nasional dan mungkin sebagian sedikit sekali kita akan membahas tentang jurnal internasional seperti itu. Jadi Bapak Ibu tadi diinformasikan oleh Bapak bahwa untuk publikasi itu ada yang dalam bentuk proceeding. Proceeding itu biasanya adalah kita mengikuti kegiatan seminar baik nasional maupun internasional. Nah, kemudian setelah itu kita memaparkan paper yang kita berikan kepada panitia. Kemudian setelah itu nanti proceedingnya akan mendapatkan ISBN. Jadi nanti istilahnya ada dua, ada ISBN dan ada ISSN. Kalau ISBN itu International Standard Book Number, itu yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Kemudian yang keduanya ada ISSN, International Standard Serial Number, itu yang dikeluarkan oleh LIPI. Jadi jurnal tadi seperti Bapak yang sudah jelaskan ada jurnal ber-ISSN. Nah, jurnal ber-ISSN itu adalah jurnal yang sudah terdaftar di LIPI, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini kita akan informasikan mengenai teknis cara mencari jurnal. Jadi karena tadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu kan harus memiliki reviewer. Kemudian yang kedua jurnalnya itu maksimal terbit dalam 1 tahun 4 kali tadi seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang dulu untuk akreditasi jurnal itu diadakan oleh LIPI, sekarang itu melalui Ristek BRIN, awalnya itu dari Ristek Dikti di Ditjen Risbang gitu seperti itu. Nah, kemudian untuk yang sekarang itu di Ristek BRIN. Nah, nanti jurnal-jurnal yang masuk ke pencarian ini itu jurnal-jurnal yang sudah bagus. Jadi syarat-syarat yang tadi dipersyaratkan itu adalah memang syarat minimal dan itu pasti ada. Jadi langkah yang pertama Bapak Ibu nanti akan mencari jurnal sesuai bidang tentunya dari Bapak dan Ibu, bidang pendidikan, kemudian nanti mata pelajarannya atau guru kelas gitu. Jadi karena harus sesuai gitu seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke portal Garuda. Ini adalah garba rujukan digital. Kemudian yang selanjutnya itu adalah cek profil jurnal di Sinta, karena kita akan melihat profil dari jurnal tersebut. Apakah jurnal tersebut itu memenuhi syarat-syarat yang sudah dipersyaratkan atau tidak, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kita akan melihat kesesuaian fokus and scope, melihat kecocokan artikel dengan fokus and scope jurnal. Jadi artikel kita sudah sesuai enggak dengan fokus and scope dari jurnal. Kemudian yang selanjutnya menyesuaikan dengan template. Kemudian yang terakhir kita akan mengirimkan naskah jurnal gitu seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin sekarang akan ada sedikit overview karena waktu. Nanti kita besok akan lebih dalam lagi untuk membahas langkah-langkah yang ada di sini seperti itu. Jadi kita akan bahas dulu semuanya, tapi kita akan perdalam nanti besok gitu seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama untuk mencari jurnal. Untuk mencari jurnal, nah Bapak Ibu kalau jurnal yang terpercaya yang ada di Indonesia, nanti kita akan perlihatkan bagaimana cara mencari jurnal internasional. Tapi di sini kita akan tekankan untuk jurnal nasional terlebih dahulu. Nah, masuk ke website ini Bapak Ibu. Masuk ke website garuda.ristekbrin.go.id. Saya akan coba klik websitenya. Nah ini, jadi saya sudah masuk di sini. Di sini ada dua keuntungan Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu di website ini bisa untuk mencari jurnal bahannya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mencari jurnal yang akan dijadikan tujuan oleh Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, yang akan menjadi tujuan oleh Bapak dan Ibu. Contohnya kita kalau mau mencari artikel tentang pendidikan kimia. Nah, ini sudah ada 145 artikel di sini. Kemudian, kalau kita mau melihat dari institusinya, publishernya, juga bisa dilihat dari sini. Kemudian, nama jurnalnya bisa dilihat dari sini. Kemudian dari subjeknya, bidangnya, kita coba akan lihat di sini. Coba Bapak Ibu mungkin kelihatan oleh Bapak dan Ibu di sini. Ini huruf besar, kemudian ada huruf-huruf kecil. Nah, ini menunjukkan seberapa banyak jurnal-jurnal di bidang tersebut. Nah, contohnya di sini ini ada apa namanya itu jurnalnya yang
masuk ke Garuda, Ristek Brin, ini berarti jurnal sudah terpercaya, itu ada hampir 10.000 jurnal. Nah, kemudian yang paling banyak ternyata Bapak dan Ibu itu adalah bidang pendidikan. Jadi yang sangat cocok untuk guru, ini yang paling besar bidang pendidikan. Kemudian yang kecil contohnya di sini automotive engineering, kemudian neuroscience dan lain sebagainya. Nah, coba kita akan klik jurnal pendidikan. Nah, ternyata di sini jumlah jurnal untuk pendidikan itu ada sekitar 3.200 yang bagus-bagus gitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang sudah memiliki ISSN, kemudian yang sudah terdaftar di Garuda, di Garba Rujukan Digital, itu ada sekitar 3.200. Jadi sudah sangat banyak Bapak Ibu untuk bidang pendidikan. Ini yang paling banyak. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita coba akan cari contohnya Bapak Ibu tentang biologi. Nah, di sini kita akan mencari tentang contohnya pendidikan dasar. Nah, kita cari yang pendidikan dasar, ternyata itu ada 68. Jadi silakan nanti bisa dipilih mau masuk ke mana, kemudian setelah itu masukkan artikelnya ke jurnal tersebut. Kemudian mau cari lagi tentang biologi. Kemudian yang contohnya kita yang Unpas itu ada apa namanya tuh jurnal biosfer gitu seperti itu. Nah, yang ini yang paling atas. Biosfer, jurnal biologi dan pendidikan biologi. Jadi cara mencarinya di sini, Bapak Ibu, mencari jurnal-jurnalnya itu di sini. Jadi di sini ada 3.200 jurnal yang bisa Bapak Ibu kirimkan naskah artikel Bapak Ibu untuk dimuat di jurnal tersebut yang nanti akan digunakan untuk kenaikan pangkat Bapak dan Ibu. Nah, kemudian saya coba akan klik salah satu jurnal, ini jurnal Biosfer. Ini adalah jurnal dari apa namanya tuh dari Unpas. Jadi kami di Universitas Pasundan itu ada 26 jurnal dan itu sudah terdaftar di Ristek Brin di Garuda. Kemudian untuk bidang pendidikan itu yang paling banyak ada 6 gitu seperti itu di kami juga. Selain itu ada bidang-bidang yang lain dari 7 fakultas gitu seperti itu yang berada di bawah kami gitu seperti itu. Nah, contohnya jurnal Biosfer yaitu jurnal pendidikan biologi. Nah, ketika sudah masuk ke sini kita akan trace. Kita akan lihat bagaimana profil dari jurnal tersebut. Jangan-jangan ternyata jurnalnya tidak memenuhi persyaratan yang tadi gitu. Jangan-jangan tidak memiliki reviewer. Tapi kalau sudah masuk ke sini, karena sudah ada penyeleksian terlebih dahulu dari pengindeks Garuda, maka hal-hal yang tadi dipersyaratkan itu semuanya sudah masuk. Asal Bapak Ibu masuk ke Garuda, ristekbrin.go.id, kemudian cari jurnalnya. Jurnal-jurnal yang ada di sini itu sudah semuanya sudah apa namanya sudah memenuhi persyaratan. Tapi kita akan coba apa namanya tuh trace juga dari jurnal ini. Kita bisa masuk ke Sinta, Bapak Ibu. Sinta Ristek Brin. Nah, ini websitenya. Nah, Sinta Ristek Brin. Kemudian kita akan coba melihat dari apa namanya tingkatan jurnal tersebut. Pilih di sini search-nya jurnal. Kemudian dimasukkan ISSN-nya Bapak Ibu. Nah, yang ini kita copy. Kemudian setelah itu dicari di Sinta. Nah, kalau sudah masuk ke sini berarti jurnal ini sudah terakreditasi Bapak Ibu seperti itu. Terakreditasi Sinta 4 Bapak Ibu di sini. Nah, ini jurnal Biosfer. Jadi jurnal ini sudah layak Bapak Ibu untuk melakukan penerbitan di sini gitu seperti itu. Akan tapi untuk penerbitan jurnal itu memang terbatas untuk 1 tahun itu sekitar ada 20 artikel gitu seperti itu. Akan tapi melihat tadi jumlah dari jurnal pendidikan itu sangat banyak, nanti Bapak Ibu bisa untuk memasukkan dan mencari ke sana gitu seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu langkah yang pertama, Bapak Ibu bisa untuk mencari jurnal dengan koleksi jurnal yang banyak, dari sekian banyak jurnal mungkin Bapak Ibu bisa untuk memasukkannya gitu, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita masuk ke portal Garuda, kemudian kita masuk berdasarkan subjek jurnal tadi, kemudian kita ketikkan namanya,
Kemudian tadi kita juga sudah melakukan pengecekan dari profil jurnal tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita mengetahui, kemudian baru kita melakukan pengiriman naskah, Bapak Ibu. Baru kita melakukan pengiriman naskah, tentunya yang pertama melihat fokus and scoop dari jurnal tersebut, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat fokus and scoop itu yang seperti apa. Kita coba akan lihat fokus and scoop dari jurnal tersebut. Kita klik di sini, dari jurnal Biosfer, fokus and scoop-nya bidang apa. Nah, yang harus Bapak Ibu perhatikan dari pengiriman jurnal adalah ini. Bidang di jurnal tersebut itu bidang apa. Jangan sampai nanti artikel Bapak Ibu nanti tidak diterima dikarenakan bukan artikelnya yang jelek Bapak Ibu. Dikarenakan ternyata tidak sesuai dengan bidangnya. Jurnal bidangnya tentang hukum ternyata dimasuki oleh jurnal yang pure semuanya tentang pendidikan, nggak ada yang mau bahas hukum. Nanti oleh si pengelola jurnal tersebut pasti akan ditolak gitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ketika penolakan jurnal itu yang pertama dilihat oleh si pengelola jurnal itu biasanya itu adalah kesesuaian dengan bidang jurnal tersebut. Apabila sudah sesuai, baru syarat-syarat yang lainnya juga akan dipertimbangkan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi langkah yang pertama Bapak Ibu harus lihat fokus and scoop dari jurnal tersebut. Apakah fokus and scoop-nya itu sesuai dengan jurnal Bapak Ibu atau tidak. Kalau tidak sesuai Bapak Ibu silakan bisa untuk mencari jurnal-jurnal yang lain dengan menggunakan cara yang pertama tadi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tadi kalau sudah kalau sudah kita memasukkan ke lihat fokus and scoop-nya, kemudian Bapak Ibu harus melihat menyesuaikan dengan template dari jurnal tersebut. Nanti ada dua, ada yang pertama itu template, yang kedua itu ada guide for author, seperti itu Bapak Ibu. Kalau template itu tata cara bentuk penulisan. Contohnya hurufnya itu harus 12, seperti itu. Atau hurufnya harus 11, atau hurufnya harus 10. Untuk abstrak harus ada apa saja, dan lain sebagainya. Nah, saya contohkan di sini, ini adalah untuk jurnal Biosfer, saya coba akan klik. Nah, di sini ini untuk template-nya. Harus disesuaikan dengan ini Bapak Ibu. Nah, mulai dari tata cara penulisannya. Di sini ada font yang berbeda. Kalau yang di bawah ini adalah fontnya adalah Times New Roman, kemudian kalau yang atas ini Arial, contoh seperti itu. Judul artikel dengan penulisan gaya selingkung dan template artikel jurnal Biosfer. Nah, ini harus sesuai, ukurannya ini berapa. Seperti itu. Kemudian penulis pertama ditulis di sini, penulis kedua atau penulis ketiga. Kemudian mungkin nama institusi Bapak Ibu, alamat institusi Bapak Ibu, kemudian email Bapak Ibu di sini. Kemudian abstrak. Nah, di sini abstraknya itu ada yang bahasa Indonesia dan ada yang bahasa Inggris. Harus disesuaikan. Nah, di sini ada juga selain dari template tata cara penulisannya, ini fontnya 10, kemudian yang judul ini fontnya 14, ini harus sesuai Bapak Ibu seperti itu. Kemudian di sini juga ada petunjuk. Abstrak merupakan rangkuman seluruh konten artikel. Abstrak harus menggambarkan penelitian yang dilakukan secara eksplisit dengan kalimat lugas dan jelas, mencakup maksud, tujuan, metode, hasil yang dicapai, dan lain sebagainya. Bahkan kalau di kita sebenarnya untuk penulisan abstrak itu mengenal yang disebut dengan imradsi. Yang pertama itu harus ada introduction-nya. Jadi harus diperkenalkan di abstrak itu penelitiannya tentang apa. Artikelnya tentang apa diperkenalkan dulu, harus ada introduction-nya. Kemudian kedua harus menjelaskan juga di abstrak tentang metodenya, M-nya. Imradsi gitu ya, M-nya, metodenya. Metodenya juga harus dimasukkan di sini. Apa metodenya seperti itu. Apakah kuantitatif, kualitatif, atau mixed method, atau PTK, atau lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, setelah ada metode, nanti di abstrak juga harus ada sedikit sebagian R-nya itu adalah result, hasil penelitiannya.
kemudian ada sedikit tentang discussion-nya, result and discussion, kemudian yang terakhir harus ada check conclusion-nya. Jadi abstrak itu harus memuat hal-hal yang tadi. Kemudian di sini harus ada kata kunci. Kata kunci itu adalah yang nanti menggambarkan tentang variabel-variabel penelitian yang ada di sini. Kemudian abstrak juga nanti ini ada abstrak yang dalam bentuk bahasa Inggrisnya gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian ini bagian-bagian artikelnya juga harus sesuai. Yang pertama pendahuluan. Nah tulisannya harus seperti ini fontnya berapa, kemudian ininya fontnya berapa. Nah kemudian isi dari pendahuluan itu harus ada apa saja, itu. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa nanti dalam penyusunan itu, dalam penyusunan sub-sub judulnya harus ada pendahuluan, harus ada metode penelitian, harus ada hasil dan pembahasan, dan harus ada kesimpulan. Jadi Bapak dan Ibu dari mungkin makalah PTK yang sudah dibuat, kemudian setelah itu diringkas, kemudian setelah itu dimasukkan ke template dan guide for author dari jurnal yang kita tuju, gitu, seperti itu. Banyak sekali artikel-artikel jurnal yang ditolak dikarenakan itu isinya sudah bagus, akan tetapi dalam penulisannya itu tidak sesuai dengan template. Di sininya harus dibagi dua, ada 2 kolom. Ternyata tidak dibagi dua menjadi 2 kolom, seperti itu. Nah contohnya seperti itu harus dihindari. Kemudian nanti di sini perlu memperhatikan hal-hal yang harus dihindari, yaitu terjadi duplikasi dan lain sebagainya, seperti itu. Bahkan Bapak Ibu sempat ada kejadian di kita, ada yang guru berprestasi nasional yang awalnya itu mau mau dinobatkan menjadi guru berprestasi gitu ya. Ternyata setelah dicek menggunakan salah satu aplikasi, bisa itu saya akan demokan, ini ada aplikasi Turnitin, ternyata dia mengambil karya orang lain. Nah Bapak dan Ibu ketika membuat jurnal itu memang harus jujur. Harus jujur dalam artian ketika mengambil kutipan dari orang lain, maka cantumkanlah tata aturan pengutipan yang baik dan benar, seperti itu. Jangan sampai ketika kita ngambil karya, ngambil kutipan dari orang lain itu tidak dicantumkan. Tentunya kalau mengambil kutipan itu tidak semuanya gitu. Nah ini yang kemarin ada beberapa tahun ke belakang ada yang sempat dibatalkan untuk guru berprestasinya dikarenakan ternyata karyanya itu adalah karya orang lain yang diambil gitu. Nah saya akan contohkan di sini ada sebuah aplikasi gitu. Jadi dengan, nah ini saya contohkan, ini akan saya blurkan ininya lembaganya. Nah ini oleh aplikasi ini nanti akan kelihatan ini samanya dengan yang mana. Nah contohnya ini samanya dengan submitted to salah satu institusinya di sini ada kelihatan Bapak Ibu ya. Oh ternyata ini samanya dengan Universitas Muria Kudus. Nah seperti itu. Nanti oleh aplikasi ini akan kelihatan mana aja yang samanya, apa saja yang samanya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati kalau sekarang. Jadi ketika Bapak Ibu ngambil karya dari yang lain itu harus dicantumkan, seperti itu. Jadi bukan ngambil karya, mengutip gitu, maksudnya mengutip dari orang lain, maka gunakanlah tata aturan pengutipan yang baik dan benar gitu, seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu kita akan lanjut lagi. Nah, di sini tadi yang gaya yang gaya selingkung dari masing-masing jurnal itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita harus ikuti keinginan dari jurnal itu harus mau bagaimana. Nah, di sini metode penelitian. Bagian ini merupakan bagian yang mengemukakan teori dan kerangka pikir berikut prosedur pemecahan dari permasalahan yang dihadapi, dilengkapi dengan informasi lokasi, waktu, bahan, dan metode yang dipakai. Nah ini di dalam jurnalnya harus sesuai dengan yang diinginkan oleh guide for author ini, gitu, seperti itu. Kemudian hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menyajikan data dan informasi hasil analisis penelaahan serta perbandingan dan sintesis harus sama juga, ini harus juga dimasukkan. Nanti mungkin besok kita akan lebih gali lagi bagian-bagian dari jurnal itu beserta contoh-contohnya harus bagaimana sih, seperti itu.
Kemudian dari penulisan gambar harus sesuai dengan ini. Ukuran gambar dan tabel harus sesuai juga disesuaikan. Jadi semuanya harus diikuti seperti itu. Kemudian di sini daftar pustaka, jenisnya daftar pustakanya menggunakan apa? Apakah menggunakan American Psychology Association? Apakah menggunakan IEEE? Apakah menggunakan American Psychology Association yang ke-6, yang ke-7 gitu seperti itu. Dikarenakan saya contohkan untuk style penulisan Bapak Ibu di sini itu di jurnal itu berbeda-beda. Contohnya kalau kita menggunakan APA versi ke-6, American Psychology Association yang ke-6, itu nanti di daftar pustakanya seperti biasa ada kotaknya di sini. Jadi ada kotanya New York seperti itu. Tapi kalau kita menganut APA yang ke-7, nanti di sini tidak ada kotanya. Langsung MC Grow Hill seperti itu. Atau Bapak Ibu mungkin sudah familiar dalam pencantuman pengutipan. Nah, suka ada menurut Hamdani, contoh seperti itu, dalam kurung 2009.2 Ada juga ternyata yang Hamdani, 2019, HLM.24. Nah, mana yang benar? Nah, itu tergantung dari style jurnal masing-masing. Yang satu adalah style yang digunakan itu adalah American Psychology Association yang ke-6, dan yang satunya adalah American Psychology Association yang ke-5, seperti itu, Bapak Ibu. Dan yang terbaru sekarang itu adalah yang ke-7. Nah, bedanya apa lagi? Nah, ini bedanya banyak. Nah, contohnya yang ke-6 itu sebenarnya seperti ini. Nah, di sini untuk yang ke-5 itu linear L-nya besar, N-nya besar, N itu dikecilkan, sistem itu S-nya besar. Tapi kalau apa yang ke-6 ini L-nya besar, N-nya kecil, kemudian A-nya kecil, S-nya kecil. Jadi yang besar itu hanya depan. Nah, jadi Bapak Ibu ketika membuat naskah untuk jurnal yang dipublikasikan, karena sekarang jurnal itu yang wajib adalah online, yang cetaknya itu adalah opsional gitu. Kalau untuk di LIPI-nya, kalau untuk di Ristek BRIN-nya gitu, seperti itu. Kalau memang pengajuannya sekarang itu masih harus ada fisik, nanti bisa meminta ke pengelola untuk menyediakan secara fisiknya. Tapi yang wajib berdasarkan aturan dari akreditasi jurnal itu adalah online gitu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjut, kita akan lihat lagi contoh dari jurnal Pendas, ini jurnal pendidikan dasar. Mungkin ada guru-guru SD yang tadi untuk guru SMP SMA, kemudian ini untuk guru SD. Nah, ini contohnya seperti ini harus diikuti. Di sini nama jurnalnya tuliskan seperti ini, ISSN-nya tuliskan seperti ini, volumenya, nomornya, bulannya, bulan apa, bulan Juni 2020 contohnya. Nama penulisnya harus sesuai dengan ini, kemudian abstrak. Nah, di sini abstraknya harus sesuai. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan semua tulisan dimiringkan. Harus disesuaikan. Jumlah maksimal kata 250. Harus disesuaikan. Nah, kemudian naskah menggunakan bahasa Indonesia. Naskah diketik menggunakan huruf Arial, Microsoft Word dengan ukuran 12 poin pada kertas A4 dengan spasi 1,5. Ini harus diikuti. Kemudian teks dibagi menjadi 2 kolom dengan batas kertas yaitu sebagai berikut. Batas kiri dan atas 30 mm, batas kanan dan bawah 25 mm atau 3 cm, ini 2,5 cm seperti itu. Kemudian pada bagian ini jelaskanlah dari artikel yang ditulis yang mencakup uraian singkat tentang latar belakang. Jadi di pendahuluan itu menurut jurnal ini harus ada latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang di dalamnya mencakup mendeskripsikan fenomena permasalahan yang diamati. Kondisi nyata yang diperoleh dapat ditunjang dengan beberapa teori. Jadi di sini dari jurnal ini menginginkan agar permasalahannya itu diungkapkan. Latar belakang membuat artikel tersebut juga diungkapkan. Seperti itu, tujuannya sampai manfaatnya. Kemudian nanti harus mengaitkan antara kondisi nyata dengan berbagai teori yang ada gitu, seperti itu. Nah, kemudian dari metode penelitiannya juga di sini ada syarat-syaratnya harus seperti apa gitu. Kemudian dalam pembuatan tabel, ini ada yang berbeda. Tabelnya itu jurnal ini menginginkan agar tidak ada garis ke atas, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kita harus mengikuti.
berdasarkan dari template jurnal ini. Kan biasanya kita tabel ada garis ke atas, ini tidak menginginkan garis ke atas. Jadi seperti ini. Nah, untuk tabel tidak ada garis vertikal, namun hanya ada garis horizontal. Dan tabel tidak terbagi menjadi 2 kolom, tetapi hanya 1 kolom, seperti itu. Jadi tabel itu memanjang dari sini sampai ke sini, tidak menjadi 2 kolom seperti ini. Nah, kemudian dalam penulisan gambar, grafik adalah seperti ini. Gambar 1 daur ulang, gambar 2 penulisan keterangan gambarnya di bawah. Kemudian di kesimpulan juga di sini ada hal-hal yang harus diperhatikannya apa saja gitu. Nah, Bapak Ibu, apabila sudah menyesuaikan dengan keinginan dari pengelola jurnal, artikelnya itu, kita akan lanjut yaitu ke revisi naskah sesuai template dan GFA yang tadi ini. Kita coba akan lihat nih yang jurnal Pendas. Ini yang masuk dari ini dari PGSD PIP Universitas Mataram. Nah, sudah sesuai tidak? Oh, ininya sudah menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ininya isinya sudah sesuai. Kalau dari segi penulisan ini sudah sesuai. Dari kerapihan ini sudah rapi. Kemudian tinggal kita lihat masing-masing poinnya. Apakah ini sudah sesuai tidak? Apakah membandingkan antara kondisi nyata dengan teori? Tidak. Apakah di sini latar belakangnya kuat? Tidak. Contohnya melakukan penelitian tentang disabilitas. Alasannya kenapa? Harus melakukan penelitian tentang penyandang disabilitas. Pentingnya apa gitu? Seperti itu. Terus ada nilai yang baru tidak? Nilai kebaruan tidak? Sebenarnya Bapak Ibu, ketika melakukan penelitian, kalau secara bahasa namanya juga riset. Re itu artinya kembali, search itu artinya mencari. Jadi kebermaknaan penelitian, kebermaknaan artikel, atau kebermaknaan tulisan yang Bapak Ibu buat, apabila tulisan tersebut memang di dalamnya kaya akan nilai novelty, kaya akan nilai kebaruan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi contohnya sekarang ketika orang kesulitan untuk mencari vaksin corona, kemudian kita menemukan. Nah, hal itu nanti mungkin kebermanfaatannya itu lebih banyak gitu daripada menemukan mungkin obat untuk penyakit yang sudah ada obatnya gitu, seperti itu. Jadi di sini juga sama, ketika ada permasalahan di sekolah dan kemudian belum bisa diselesaikan, contohnya ingin permasalahan tiap tahun tuh siswa itu kesulitan untuk belajar tentang pecahan. Nah, kemudian Bapak Ibu menggunakan metode baru dan orang lain belum ada atau hasil modifikasi dari metode yang sudah ada, maka itu nilai kebermanfaatannya akan lebih banyak Bapak Ibu, seperti itu. Nah, mungkin di sini harus ada nilai novelty-nya juga dimasukkan. Jadi urgensinya di latar belakang itu. Jadi latar belakang membuat penelitian itu urgensinya, pentingnya, kemudian dasarnya kenapa melakukan penelitian itu, kemudian di sana juga harus ada hal yang mendesak Bapak Ibu. Hal yang mendesak dalam artian harus diselesaikan sehingga penting untuk melakukan penelitian tersebut gitu. Jadi harus ada gap antara harapan dengan kenyataan yang ada. Sehingga Bapak Ibu melakukan sebuah penelitian gitu, seperti itu. Nah, ketika sudah nanti dimasukkan metode penelitiannya harus bagaimana, kita lihat juga dari template-nya itu metode penelitian itu harus seperti apa, kemudian disesuaikan juga. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan, nah di sini juga nanti kita akan bahas lebih dalam, dikarenakan banyak sekali artikel-artikel yang masuk, itu belum ada pembahasannya. Masih hanya ada hasil penelitiannya. Contohnya hasil penelitiannya adalah, orang ketika belajar menggunakan audiovisual, itu menjadi lebih bagus hasilnya. Itu hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan menggunakan media audiovisual bisa lebih bagus. Nah, pembahasan itu adalah dikaitkan dengan teori. Kenapa? Kok dengan menggunakan audiovisual bisa lebih bagus hasilnya? Apa yang terjadi di dalam otak manusia? Apa yang terjadi dengan beberapa saraf-saraf yang ada di otak manusia? Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu yang dimaksud dengan pembahasan. Jadi mengaitkan nanti hasil penelitian dengan teori-teori yang ada, dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti itu. Jadi ketika kita mau mencari vaksin corona, mungkin itu bukan penelitian yang sama sekali baru,
Mungkin kita melihat yang dulunya yang sejenis virusnya seperti apa. Mungkin di sana bisa jadi inspirasi sedikit seperti itu. Jadi ada apa namanya tuh ada sebelumnya yang menguatkan tentang teori tersebut gitu seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu, nah di sini sebenarnya ada sebuah aplikasi yang nanti itu bisa menyesuaikan dengan jurnal tersebut. Nah, saya akan coba sedikit demokan. Nah, di sini saya akan ngambil sebuah jurnal namanya Jurnal Telkomnika. Nah, di jurnal ini sudah ada ketentuan nih di sini. Ini judulnya itu harus 14. Kemudian penulisnya di sini, kelihatan Bapak Ibu ya, saya perbesar. Nah, di sini mungkin di abstraknya tulisannya itu harus 8, harus 11. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini sebenarnya ini menjadi lebih mudah. Nah, contohnya ini abstrak. Kita tinggal kopikan abstraknya ke sini. Nanti ini ukuran fontnya akan menyesuaikan. Abstrak adalah sebagai berikut. Nah, tinggal kita klik recompile. Nah, ini hasilnya seperti ini. Coba kan. Jadi sudah menyesuaikan, abstrak adalah sebagai berikut. Nanti fontnya akan sesuai dengan jurnal tersebut, kemudian hurufnya akan sesuai dengan jurnal tersebut, nanti tentu akan lebih memudahkan. Ini contohnya menggunakan aplikasi Operlip seperti itu. Atau yang disebut dengan latex Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi, itu bisa menggunakan aplikasi latex atau kalau belum terbiasa bisa menggunakan manual saja. Jadi disesuaikan dengan template jurnal tersebut, untuk fontnya itu masing-masingnya ukurannya berapa, itu seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk citation manager-nya juga Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley. Nah, dengan menggunakan Mendeley, nanti Bapak Ibu tidak akan kesulitan untuk membuat pengutipan dan untuk membuat daftar apa namanya tuh daftar pustaka gitu Bapak Ibu seperti itu. Dan itu pasti benar gitu seperti itu. Jadi ketika kita nanti mengetikkan nanti akan dibahas lebih dalam untuk Mendeley besok Bapak Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengirimkan naskah jurnal. Nah, setelah itu kita akan mengirimkan naskah jurnal. Setelah kita disesuaikan tata cara penulisannya, isi-isi dari bagiannya juga sudah disesuaikan, kemudian bidangnya juga sudah sesuai. Nah, kalau seperti itu berarti kita sudah siap untuk mengirimkan naskah ke jurnal yang akan kita tuju berdasarkan proses pencarian yang ada sebelumnya. Kita sudah mencari, kita sudah menyesuaikan, kemudian tibalah saatnya untuk mengirimkan jurnal tersebut. Dan Bapak Ibu apabila nanti ada revisi-revisi dari pengelola jurnal, itu tidak apa-apa Bapak Ibu seperti itu. Itu nanti ada revisi, ini belum sesuai, itu belum sesuai, nanti Bapak Ibu silakan bisa direvisi untuk menyesuaikan dengan jurnal tersebut. Jadi nanti yang dilihat oleh editor dari jurnal tersebut itu ada 2 Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dari apa namanya tuh naskahnya, akan tapi dari segi penulisannya. Jadi dari isinya juga akan dilihat sudah sesuai atau tidak. Nah, sekarang kita akan coba demokan. Nanti Bapak Ibu kalau mungkin besok ada perwakilan yang nanti bisa untuk mendemokan cara mengirim naskah secara elektronik Bapak Ibu. Kalau dulu kita harus menghubungi dulu dan lain sebagainya, kemudian harus fisiknya mungkin harus ada. Kalau sekarang semuanya sudah menggunakan secara elektronik. Bahkan jurnal yang bagus itu tidak lagi menggunakan sistem email, Bapak Ibu. Tidak lagi menggunakan sistem email, jurnal yang bagus itu. Jurnal yang bagus itu adalah langsung mengirimkan di sistem, seperti itu. Nah, karena hal tersebut itu berkaitan dengan akreditasi jurnal. Kalau akreditasi jurnal itu kami itu ada sekitar 40 instrumen pertanyaan, kemudian harus diisi dan nanti oleh reviewer, 2 reviewer dilihat, kemudian nanti akan digolongkan menjadi jurnal Sinta 1 sampai Sinta 6, seperti itu. Nah, kemudian sebelum mengirimkan juga Bapak Ibu, kita harus lihat daftar checklist. Kita harus perhatikan daftar checklist. Biasanya di jurnal itu ada daftar checklistnya. Saya akan buka, ini contoh daftar checklist.
Nah, artikel bersifat ilmiah yang berisikan penelitian. Jadi dalamnya itu harus merupakan penelitian. Atau kajian rekayasa atau urutan ilmiah. Nah, ini contoh yang jurnal biosfer yang tadi. Bercirikan pemikiran inovatif, efisien dan efektif. Ini harus sesuaikan. Teks satu spasi, judul dan abstrak ditulis dalam satu kolom. Jumlah kata pada abstrak maksimal 200 kata. Cara menghitungnya bagaimana? Ya mudah di apa namanya tuh? Kalau di Microsoft Word nanti tinggal Bapak Ibu di apa namanya tuh di blok. Kemudian setelah itu nanti lihat di bawahnya ada Word. Nah, Word-nya ada berapa? Nah, seperti itu. Kemudian akan kita apa namanya tuh lanjutkan kembali. Nah, kemudian setelah itu naskah belum pernah dipublikasikan. Nah, yang bagus itu memang nanti ketika mengirimkan naskah itu tidak langsung ke dua jurnal. Alangkah lebih baiknya secara etika ke satu jurnal terlebih dahulu, kalau nanti ditolak dan tidak sesuai bisa mencari ke jurnal yang lain gitu, seperti itu. Kenapa seperti itu? Takutnya di dua jurnal artikel Bapak Ibu diterima gitu, di sini diterima, di sana diterima. Alangkah lebih baiknya secara etika memang Bapak Ibu itu ke salah satu terlebih dahulu. Jadi kalau sudah di satu diterima nanti atau yang satu ditolak nanti bisa beralih ke yang lain seperti itu. Kalau nanti oleh pengelolanya tidak juga dihubungi juga, tidak ditolak tidak, diterima tidak, mungkin Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan, mohon maaf Bapak dikarenakan tidak ada respon dari Bapak di dalam sistem, maka saya akan beralih ke jurnal yang lain. Jadi nanti si pengelola jurnal enak, autor juga atau penulis juga enak. Kemudian penulisan memenuhi persyaratan gaya selingkung yang tadi. Nanti ini di checklist Bapak Ibu, ini checklist sudah sesuai. Ini checklist sudah sesuai. Jadi ini seperti daftar checklist evaluasi artikel Bapak Ibu, evaluasi diri dari artikel Bapak dan Ibu. Kemudian artikel tidak dalam proses pertimbangan jurnal lain, artikel tidak melakukan plagiat atau auto plagiat dan telah melakukan pengutipan sesuai dengan tata cara kaidah keilmuan yang benar. Isi artikel sudah relevan dengan fokus and scope jurnal. Ini checklist juga. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menyertakan link-link tutorial bagaimana cara untuk mengirimkan naskah gitu ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ketika sudah apa namanya tuh sudah mengklik dari materi yang saya kirimkan linknya, nanti Bapak Ibu di sini pun tinggal diklik linknya, nanti akan terhubung ke YouTube yang di dalamnya itu ada saya yang sedang menerangkan tentang apa namanya tuh jurnal tersebut gitu seperti itu. Tata caranya gitu. Nah, nanti di sini sudah jelas Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu jadi saya menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara mengirimkan jurnal. Kemudian setelah itu nanti ada tutorial juga cara memperbaiki, masukkan daftar checklist editor tahap submission. Nanti tinggal diklik juga di sini tutorialnya. Nah, jadi semuanya sudah ada langkah-langkah untuk mengirimkan jurnal secara digitalnya. Kemudian cara memperbaiki masukan dari reviewer. Nah, yang tadi yang dijelaskan oleh Bapak, jadi harus ada reviewer. Nanti oleh reviewer seperti bimbingan skripsi dilihat skripsinya. Mungkin hanya satu kali dilihat, kemudian mana saja yang harus direvisi supaya artikel Bapak dan Ibu menjadi lebih baik seperti itu. Nah, di sini tata cara memperbaiki masukan reviewer juga bisa diklik langsung linknya. Nanti langsung masuk ke tutorial Bapak Ibu seperti itu. Jadi di sini sudah step by step untuk apa namanya tuh untuk petunjuknya gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kemudian yang terakhir tata cara memperbaiki pada saat copy edit. Ini yang terakhir. Kemudian setelah itu apa namanya tuh sudah beres gitu. Nah, nanti kita juga mungkin akan sedikit tentang mengirimkan naskah ke jurnal internasional.
Nah, ini saya akan coba mencontohkan ini secara cepat, nanti besok kita akan langkah-langkahnya itu akan lebih, apa namanya tuh, akan lebih detail lagi. Dikarenakan Bapak Ibu untuk proses langkah-langkah jurnal seperti ini, tidak hanya bisa ditonton saja seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ibaratnya kita mau bisa mobil, ya putar kunci, kemudian setelah itu injak kupling, masukkan gigi ke depan, kalau kita tidak langsung praktek, itu tidak akan bisa Bapak Ibu. Nah, besok mungkin ada perwakilan dari masing-masing grup kita akan, apa namanya itu, akan langsung praktek untuk tata cara pengiriman artikel jurnal gitu, seperti itu Bapak Ibu. Tentu ke jurnal yang dummy, jurnal yang bukan beneran jurnal. Dikarenakan kalau nanti beneran jurnal kemudian banyak yang ngirim ke sana, takutnya nanti ini kenapa gitu, banyak artikel-artikel yang belum siap untuk publish tapi banyak yang masuk gitu. Nah, saya akan contohkan ini tata cara untuk mengirim saja dulu, nanti besok akan lebih detail kembali. Nah, ini contohnya kita masuk ke jurnal tersebut berdasarkan pilihan-pilihan yang tadi sudah kita buat. Biasanya di jurnal tersebut itu ada submission. Tinggal diklik submission, kemudian nanti diklik di sininya register, kemudian setelah itu diketikkan nama, kemudian setelah itu diketikkan institusinya, dipilih negaranya, kemudian setelah itu dimasukkan emailnya, kemudian setelah itu dimasukkan username-nya, kemudian setelah itu masukkan password-nya, jadi karena ini teknis, ini harus praktik gitu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu klik register. Nah, kemudian saya akan coba simpan, kemudian nanti make a submission, kemudian di sini tinggal pilih I agree, kemudian setelah itu pilih artikel. Nah, ini daftar checklist tadi. Kalau artikelnya bersifat ilmiah, checklist. Jadi ini seperti evaluasi diri. Menyatakan bahwa hal-hal yang ini itu sudah ada di artikel Bapak Ibu. Jadi ketika nanti artikelnya itu bentuknya PDF, bukan dokumen, jadi masih portable data format atau PDF, itu mungkin ketika mengklik harus direvisi dulu. Direvisi, oh iya harusnya di sini menginginkan adalah dokumen. Nah, nanti di checklist. Kemudian setelah itu save and continue. Kemudian di sini itu tinggal di-upload artikel teks. Nanti ini petunjuknya juga ada Bapak Ibu ya. Di apa namanya itu di tadi yang video. Kemudian kita contohnya pilih mana ininya filenya, ini contoh saja. Kemudian dipilih save and continue, judulnya dituliskan, judul artikel penelitian, abstraknya di sini tuliskan. Kemudian kalau penulisnya lebih dari satu bisa ditambahkan. Kemudian di sini yang penting itu adalah keyword-nya, kata kuncinya. Contohnya media, model pembelajaran, kemudian metode gitu ya, pembelajaran. Di sini daftar pustakanya, contohnya, nanti ini bisa dikopikan Bapak Ibu ya. Cepat Mahir Turnitin. Nah, contohnya ini yang menggunakan APA 7. Nah, kemudian di sini karena APA 7 tidak ada kota penerbit, maka di sini langsung lembaga penelitian Unpas dan seperti itu. Kemudian nanti save and continue, kemudian finish submission. Nah, kalau sudah finish submission sudah Bapak Ibu sudah beres mengirimkan artikel, nanti akan dilihat oleh editor. Apakah sudah sesuai tidak dengan template, apakah sudah sesuai tidak dengan bidang jurnal tersebut. Dikarenakan nanti jurnalnya itu akan bermasalah apabila jurnalnya tentang pendidikan ternyata menerima yang di dalamnya isinya tentang ilmu hukum, seperti itu. Jadi itu akan bermasalah nanti jurnalnya. Jadi nanti dari editor akan melihat kesesuaian, sudah sesuai nggak dengan bidangnya, seperti itu.
Kemudian nanti kalau ini sudah beres, seperti itu, ini sudah beres semuanya, kemudian nanti akan ada revisi dan informasi revisinya ada di sini. Dan itu akan masuk ke email Bapak dan Ibu juga, seperti itu. Informasi mengenai revisinya mana yang harus dilakukan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama jurnal pendidikan itu banyak, Bapak Ibu silakan untuk mencarinya di yang tadi yang sudah saya informasikan, itu ada sekitar 3.200. Itu adalah jurnal yang bagus-bagus Bapak Ibu. Selain itu mungkin ada yang jurnal sifatnya, di bawah itu tidak terakreditasi dan sebagainya, mungkin, bisa juga ke sana, asal memiliki ISSN tadi syaratnya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah kemudian, setelah itu Bapak Ibu lakukan langkah-langkah ini, kemudian Bapak Ibu menunggu, apa namanya tuh, menunggu dari, masukan-masukan dari editor apabila ada masukan yang harus diperbaiki demi perbaikan dari jurnal Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah sebelum nanti diakhiri ya dan kita perkuat lagi, apa namanya tuh, besok, di sini saya juga akan sedikit mendemokan untuk, mengirimkan naskah ke jurnal internasional bereputasi. Nanti Bapak Ibu silakan tinggal masuk ke Cimago JR, nah ini jurnal internasional. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan klik jurnal ranking di sini. Kemudian setelah itu bidang Bapak Ibu tinggal dicari di sini. Contohnya di sini agrikultura and biologi science. Kemudian di sini negaranya, kita mau negaranya contohnya negaranya itu kawasannya itu kawasan Asia. Kemudian tipenya itu adalah jurnal. Nanti akan muncul di sini jurnal internasional, itu ada sekitar 54 dan urutan yang pertama yang paling bagus itu adalah Science China Life Sciences. Nah, sini tinggal buka, kemudian lihat profilnya di sini dari jurnal tersebut. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan naskah ke jurnal tersebut. Klik yang homepage. Homepage, kemudian langkah-langkahnya di sini sama Bapak Ibu. Lihat fokus and scope, kemudian setelah itu lihat dari template-nya, bagaimana cara di sini aim and scope ya. Nah di sini sama fokus and scope. Oh ternyata di sini bidangnya itu adalah tentang life science, including biologi, medicine, agrikultura, dan ekologi. Seperti itu. Nanti kalau sudah dilihat, sudah disesuaikan, kemudian sudah sesuai dengan template dari jurnal ini, itu nanti Bapak Ibu silakan untuk submit manuskrip. Nah, seperti itu nanti isi identitasnya di sini seperti itu. Kemudian di sini create an akun, nanti diisi identitasnya, kemudian next sampai beres. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal upload file artikel yang sudah sesuai dengan jurnal tersebut, Bapak Ibu seperti itu. Mungkin Bapak Ibu untuk proses-proses teknis mengenai langkah-langkah pengiriman artikel ke jurnal seperti itu. Kemudian nanti untuk isi-isi dari bagian-bagian jurnal akan kita bahas lebih jelas lagi besok Bapak Ibu seperti itu. Karena nanti bagian-bagian dari jurnal nih di sini juga sudah seperti abstraknya harus bagaimana, pendahuluan bagaimana, hasil bagaimana, semuanya apa namanya tuh bagaimana. Jadi aturan-aturannya sudah ada pagu-pagunya. Nanti sebenarnya akan memudahkan Bapak dan Ibu, akan memudahkan pembaca, dan nanti artikel Bapak Ibu akan lebih berkualitas sehingga pesan yang diinginkan dengan membuat penelitian tersebut, dengan membuat artikel tersebut itu apa namanya tuh dapat diterima oleh si pembaca seperti itu. Bapak Ibu mungkin cukupkan sekian karena waktu, mungkin nanti akan ada sedikit diskusi gitu. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep. Penjelasan yang sifatnya teknis juga, tetapi agak sedikit bergembira walaupun dalam keadaan kelelahan karena berita baik buat Bapak dan Ibu sekalian. Secara teknis real, besok kita akan terpandu oleh para instruktur dan koinstruktur beserta Pak Acepnya langsung kepada proses atau kegiatan menulis serta melakukan publikasi ke jurnal contoh.
Baik Pak Acep, perkenan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan di chat Zoom. Saya seperti biasanya akan memilih 3 pertanyaan saja. Ini dari Ibu Ririn Hamidatus, ya. Mohon izin bertanya, untuk tingkat similarity maksimal berapa? Sebelum mengirim artikel ke jurnal, apakah kita bisa mengecek similarity sendiri dengan aplikasi, Pak? Mangga Pak Acep, silahkan. Ya, Bapak Ibu, pertanyaannya sangat bagus Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nanti di sini saya coba akan demokan, nanti takutnya tertukar antara tingkat similarity dengan plagiarism. Antara plagiat dengan similar. Itu adalah 2 hal yang berbeda Bapak Ibu. Namun di kita banyak yang suka menyamakan. Oh, boleh kalau melakukan plagiat asal plagiatnya itu 20%. 1% pun melakukan plagiat itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan plagiat berarti mengaku-ngaku karya orang lain, tulisan orang lain, atau mengambil dari orang lain sebagai karya Bapak Ibu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sedikit saya akan demokan, saya akan contohkan. Saya ngambil dari apa namanya tuh, dari salah satu sumber. Saya akan coba ngambil dari jurnal Bapak Ibu ya seperti itu. Saya coba akan ngambil dari salah satu jurnal biar nanti Bapak Ibu apa namanya tuh bisa membedakan mana yang disebut dengan similarity, mana yang disebut dengan plagiarism. Nah, saya contoh, ini contoh saja. Nah, contohnya saya mengambil sebuah pendapat, ini anggap saja ini sebagai pendapat Bapak Ibu ya. Nah, kemudian oleh Bapak Ibu itu ini tidak diparafrase. Ini sama sekali persis. Nah, biasanya kalau persis itu kan kita kaidahnya bisa menggunakan tanda kutip. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita cantumkan penulisnya. Contohnya di sini Hamdani 2020, kemudian di sininya koma HLM titik 18. Contohnya saya menggunakan American Psychology Association yang ke-6. Kalau menggunakan style IEEE nanti gini, seperti itu Bapak Ibu. Hanya menggunakan 1 dalam kurung. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kita teliti secara tingkat plagiat. Ini plagiat tidak? Tidak Bapak Ibu. Dikarenakan apa? 1, menggunakan tata cara aturan kaidah pengutipan yang baik dan benar. Ketika kutipan langsung cantumkan tanda kutip, rubah menjadi spasi 1 apabila jumlah jumlah barisnya itu lebih dari 4 gitu seperti itu. Untuk lebih jelasnya tata aturan ini itu bisa dibaca dari manual book dari American Psychology Association yang ke-6 atau American Psychology Association yang ke-5 gitu. Di sana sudah jelas semua tata aturannya. Seperti itu. Nah, contohnya kemudian kita buat dari spasi 1. Tapi ini masih 3 Bapak Ibu. Harusnya tidak 1 seperti itu. Nah, kemudian kita jorokan ke dalam. Nah, ini secara plagiat ini tidak plagiat. Tapi secara similarity ini pasti sama Bapak Ibu. Nah, yang dilakukan aplikasi tadi, aplikasi pengecekan tingkat kemiripan, itu adalah hanya kata-katanya yang mirip saja. Jadi ketika sebenarnya sudah ada pengutipan di sini itu clear, tidak ada masalah. Tapi sekarang yang harus kita inginkan, yang harus kita capai, itu sebenarnya harus selamat dari 2. Yang pertama selamat dari plagiarism, yang kedua selamat dari tingkat similarity. Seperti itu. Jadi kalau ini dicek di aplikasi, maka ini dianggapnya ini sama, mirip. Jadi sebenarnya aplikasi yang tadi, aplikasi Turnitin itu adalah sebuah aplikasi untuk mengecek tingkat similarity, bukan plagiarism. Nah, kemudian setelah itu tingkat similarity-nya ketahuan, dan apabila tingkat similarity-nya tinggi, itu bisa menunjukkan bahwa karya tersebut itu di dalamnya ada plagiat, Bapak Ibu. Kita teliti lagi, oh ternyata ini sangat banyak, masa sekarang tingkat similarity-nya dengan karya yang lain itu ada 90%?
Nah, ada guru berprestasi dulu yang tidak jadi itunya, yang tidak jadi menangnya itu hampir 85% mirip gitu. Nah, berarti hanya 15% tulisan yang asli dia gitu, seperti itu. Dan miripnya ke salah satu sumber gitu, seperti itu. Nah, kalau miripnya ke salah satu sumber berarti ngambil dari sana gitu, seperti itu. Intinya Bapak Ibu yang pertama harus jujur, yang kedua harus tahu tata cara kaidah, pengutipan, kemudian yang ketiga Bapak Ibu harus selamat dari 2. Satu dari tingkat similarity, kedua tingkat plagiarism. Lalu bagaimana selamat dari tingkat similarity? Ini kan tingkat plagiarism sudah selamat nih. Tingkat similarity supaya selamat bagaimana? Kalau terpaksa seperti undang-undang, tata aturan yang harus sesuai sama sekali dengan aturan, atau pasal-pasal dan lain sebagainya, atau contohnya kita mau mencantumkan visi misi, masa visi misi di parafrase? Nah, gunakanlah tanda kutip. Tapi kalau bisa kata-kata sebuah pendapat atau teori, gunakanlah kata-kata yang lain atau dalam artian kita parafrase, intinya artinya itu adalah sama. Jadi contohnya tabel disajikan dengan ringkas namun jelas. Contohnya menjadi tabel harus jelas, dalam, dan ringkas contohnya. Ini karena sedikit kata-katanya, jadi untuk memparafrasenya agak sulit. Nah, tabel harus jelas dan ringkas dalam segi penyajian, contohnya. Nah, ini sudah selamat nih dari segi tingkat apa namanya tuh dari segi tingkat similarity. Nah, jadi ininya di parafrase gitu seperti itu. Jadi yang pertama harus selamat dari tingkat similarity, kedua harus selamat dari tingkat plagiarism seperti itu Bapak Ibu. Bahkan sekarang kalau di perguruan tinggi ada di sana Ristek BRIN, jadi beberapa lembaga skripsinya sudah digabung, itu ada sekitar 136 lembaga. Nanti kalau ada yang nyontek sana sini dan lain sebagainya, itu nanti akan ketahuan. Bahkan menurut hasil penelitian gitu Bapak Ibu ya, kalau hasil penelitian itu ada data dan fakta yang jelas. Itu apa namanya tuh dari tugas-tugas yang terkumpul dari mahasiswa gitu itu ada salah satu di rata-ratakan itu hampir 60% itu ngutip ngambil gitu ya seperti itu dari sumber yang apa namanya tuh ngambil semuanya gitu seperti itu. Nah, kalau dengan adanya penggabungan tersebut mudah-mudahan kita menjadi lebih jujur dan kita tidak mengakui karya-karya orang lain. Jadi kan memang mudah tinggal kopas, padahal itu tidak baik gitu ya. Bahkan kalau di Jerman itu ada sebuah istilah lebih baik mencuri uang daripada mencuri karya orang lain katanya seperti itu. Nah, mungkin itu Ibu untuk pertanyaan yang pertama, kemudian aplikasi yang digunakannya. Aplikasi yang digunakan memang kalau untuk Turnitin itu berbayar, jadi aplikasi Turnitin ini sudah dikembangkan dari tahun 93, ada Turnitin dan Identicat, itu satu perusahaan, cuma Identicat itu untuk korporasi yang besar gitu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu pertama bisa menggunakan Google juga bisa, teksnya dilakukan pencarian di Google, kalau nanti mirip, nah itu juga bisa. Kemudian nanti ada juga bisa menggunakan aplikasi White Smoke. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi apa namanya tuh aplikasi yang lain itu banyak yang gratis gitu seperti itu Bapak Ibu. Kalau mau menggunakan Turnitin memang berbayar gitu seperti itu. Tapi kalau institusinya sudah ada bisa menggunakan aplikasi Turnitin. Mungkin itu Ibu untuk Satu pertanyaan lagi yang Pak, ini pertama. dari Pak Hendra, apakah ketika kita upload ke jurnal artikel kita itu berbayar atau tidak? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya untuk jurnal yang bereputasi seperti tadi yang sudah saya masukkan di apa namanya tuh tata cara untuk pencariannya, yang tadi itu kita apa namanya tuh yang masuk ke Sinta, kemudian yang masuk ke Garuda, walaupun ke Garuda sebagian mungkin ada yang belum memenuhi. Nah, sebenarnya jurnal yang gratis itu memang tidak ada Bapak Ibu sebenarnya. Yang ada itu kalau jurnal yang bereputasi itu adalah disokong oleh lembaga. Yang paling mahal di jurnal itu Bapak Ibu adalah DOI. Ada yang disebut DOI. Nah, kalau saya contohkan, ini di jurnal Pendas. Nah, ini akan saya contohkan Bapak Ibu, akan saya share screen. Kalau jurnal online,
yang nggak ada DOI-nya atau yang abal-abal yang seperti itu mungkin itu bisa saja untuk gratis karena hanya untuk pengelolaan saja. Tapi kalau jurnal yang sudah bereputasi itu yang mahal itu dari DOI-nya Bapak Ibu. Nah, coba saya klik. Nah, di sini ada DOI, itu ada alamat dxdoi.org, kemudian di sini ada prefix-nya, ada IP address-nya yang akan selalu aktif, ini 10.2369 JP ini, kemudian di sini ada sufiksnya. Nah, yang ini adalah yang mahalnya. Memang kalau untuk jurnal itu satu kali terbitan, untuk satu artikel itu 1 US. Kan tapi yang mahalnya untuk satu institusi jurnal itu 275 US dollar. Seperti itu dibayarkan ke Crossref. Crossref itu adalah penyedia untuk digital object identifier. Jadi DOI itu adalah digital object identifier. Jadi tiap artikel jurnal itu harus memiliki DOI. Kalau mau jurnal tersebut terakreditasi gitu seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu. Walaupun ada jurnal-jurnal yang sifatnya promosi yang ditanggung oleh lembaga itu banyak juga yang gratis gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Dikarenakan memungkinkan untuk gratis. Kenapa? Karena karena tidak ada cetaknya gitu. Ya kalau hanya ada online-nya mungkin hanya untuk ongkos pengelolaan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang jurnal yang bereputasi kemudian tidak ditanggung oleh lembaga untuk DOI-nya, mungkin pasti akan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memasukkan ke jurnal tersebut karena ada memang untuk hosting websitenya, untuk domainnya, kemudian untuk DOI-nya. Kemudian satu lagi untuk SSL namanya. Seperti itu. Jadi gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Acep. Sehubungan waktu dan walaupun demikian kita tidak usah khawatir karena sesi bersama Pak Acep masih akan berlanjut di besok hari. Menyambung barusan dari apa yang disampaikan oleh Pak Acep, kaitannya dengan berbayar atau tidak, ini tergantung paling dari hal pembayaran pengelolaan dari setiap jurnal. Berkaitan dengan itu, perlu disampaikan kepada Bapak dan Ibu melalui kegiatan webinar dan workshop kali ini, outputnya yaitu Bapak dan Ibu terfasilitasi tidak hanya bagaimana cara menulis, tetapi juga akan terfasilitasi untuk publikasi di jurnal-jurnal. Terutama adalah jurnal-jurnal yang direkomendasikan adalah yang bermitra dengan kami pada atau melalui kegiatan kali ini. Berikut mohon izin Pak Acep, saya untuk menutup sesi bersama Pak Acep. Kemudian nanti akan diinformasikan mengenai teknis besok barang 5 sampai 7 menit. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Acep atas paparannya. Pertanyaannya mungkin akan lebih banyak di esok hari kaitannya dengan praktek langsung membuat artikel serta cara publikasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Acep. Jazakallah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Acep.